tentu kita tidak membenarkan, tapi kita menegur mereka dengan cara-cara yang juga disyariatkan oleh Allah, yaitu sebagaimana ketika Nabi Musa disuruh menegur Fir'aun sekalipun dengan cara-cara yang lembut, wal mau'idatil hasanah, dengan kata-kata yang santun dan cara-cara yang bijaksana. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, berdebatlah dengan bukan hasan, bahkan ahsan yang digunakan Al-Quran, yang terbaik. Dari semua cara yang baik yang ada dipilih yang paling baik mana, itu yang Oke, jadi menurut beliau ini solusi dari perbedaan ini untuk bisa merealisasikan ini persoalan yang diangkat Om Irama itu persoalan yang serius ya, yang tidak mungkin bisa bisa diselesaikan atau diberikan solusinya oleh orang seperti Rocky Gerung misalnya. Ini penguasaan secara Islam dan penguasaan tentang perspektif Islam atau wawasan Islam yang diyakini itu betul-betul menjadi satu cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam tubuh umat Islam. Jadi Rocky Gerung itu betul-betul memahami Islam dari segi segi yang terpotong ya, dari segi perspektif muamalahnya saja ya, bersifat pengetahuan ya. Padahal Islam adalah juga sebagai sebuah akidah dan syariah ya, way of life, mengatur seluruh kehidupan, cara berpikir, cara meyakini dan cara menjalani kehidupannya. Asimu bihablillahi jami'a, itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa lam yu'ajatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bahwa dengan berdialog kepada kelompok-kelompok berbeda ini, berdialog dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, kalau perlu berdebat ya berdialog, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Barangkali begini Bib ya, dia menegaskan kembali ya metode manhaj dakwah ya, di surat An-Nahl tadi ayat berapa ya, 125 kalau nggak salah, surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang diungkapkan tadi kalau tidak salah An-Nahl ayatnya 125 ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu perintah Allah yang ya rasional, makul rasional, banyak dilakukan ya. Kita sering melihat antara Syiah Sunni berdialog ya. Nah, tetapi sampai saat ini kita belum melihat terwujudnya ukhuwah itu ya, secara kafah, secara apa yang dikehendaki Allah ya. Barangkali Bib, kalau saran saya, bukan saran, ini pendapat saya nih yang fakir. Jangan kita ke Iran menyebarkan Sunni. betul. Iran itu wilayah Syiah. Jangan kita menyebarkan Syiah ke Iran. Karena kalau kita sebarkan ke sana sumber konflik gitu kan. Begitu juga jangan sebarkan Sunni atau Syiah ke Saudi misalnya. Iya. Nah, itu kan sumber konflik. Wahabi kalau di sana. Wahabi kan. Nah, begitu Indonesia ini Sunni. Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, misalnya di sini ada Syiah, ada Wahabi. Falyatafadhal. Tapi jangan sebarkan ajaran-ajaran itu di Indonesia yang Sunni ini gitu. Nah, barangkali dengan demikian kita bisa saling menghormati. Anda mau mengatakan bla bla bla, falyatafadhal, itu hak Anda. Yang ini mengatakan bla bla bla, falyatafadhal, itu hak Anda. Tapi dalam konteks kita semua punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun itu, entah. Untuk persoalan-persoalan yang semacam ini ya, itu memang agak mengundang risiko kalau diungkapkan secara publik, karena penonton YouTube itu spektrumnya kan ada yang paham betul tentang persoalan-persoalan
yang sifatnya ideologis begitulah, paradigmatik, atau ada yang betul-betul awam ya. Ini memang agak problem mengungkapkan persoalan ini di forum terbuka ya, di lewat Rhoma Irama Channel ya. Tapi rupanya pendekatan yang belak-belakan itu ditempuh langsung ya, diungkapkan oleh Rhoma Irama. Mungkin dia sudah punya satu perspektif khusus ya untuk mendidik umat melalui YouTube-nya. Sunni Syiah kita dipersatukan oleh Allah dengan kalimat tauhid. Betul. Semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Nggak ada yang keluar dari situ. Ya. Nah, oleh karena itu sebaiknya memang saling menghormati wilayah-wilayah itu gitu. Ya. Dia lebih banyak menjelaskan pandangannya ya, dan Habib Ja'far mendengarkan dulu apa yang dipahami oleh Rhoma Irama tentang satu problem umat itu, tentang terpecahnya kelompok-kelompok besar dalam dunia Islam ya. Saya saling menghormati dengan tidak ibarat begini, kayak kasus kemarin pembuatan gereja Ya. di Banten ya, Di Cilegon ya. di Cilegon ya, itu kan menjadi rame. Nah padahal ya itu, kalau kita sadar seperti hal tadi, jangan melebarkan sayap kepada suatu wilayah yang jelas identitasnya, ya. Jangan menyebarkan ajaran kita ke sana. Contoh misalnya di Minahasa atau di Kupang, itu kan pusat Kristen di Indonesia. Ya. Tiba-tiba kita nyelonong bangun masjid di sana, ya, kita bikin masjid aja. Nah. Ya. Di wilayah orang Kristen, ini mengganggu kerukunan umat beragama. Ya. Karena di sana gereja, masjid bukan sekedar masjid. Di situ ada syiar Islam. Ya. Artinya dengan masjid itu dia mensiarkan Islam di wilayah Kristen. Dengan masjid itu dia mau mensiarkan Islam di wilayah Buddha misalnya. Ya. Ini jelas akan memicu konflik. Nah begitu juga ketika misalnya di mana kemarin? Di Banten. Di Cilegon. Di Cilegon. Ya. Wilayah Kristen, wilayah Islam mau dibangun gereja. Ini kan not just building. Not Not just building. What is building gitu ya? Apa sih gereja masjid itu? Not just like that. Ya. Di sana adalah pusat penyebaran agama, masjid, gereja ataupun sinagog apapun ya. Ya. Simbol sebagai pusat penyebaran agama. Nah itu sangat memicu keresahan umat di wilayah itu. Ya. Ya kan? Demi menjaga ukhuwah wataniyah. Baru kali ini ya Rhoma Irama bicara serius dalam pengertian tamunya Habib Ja'far ini itu terpaksa dijadikan pendengar untuk sementara untuk mendengarkan penjelasan Rhoma Irama sebagai tuan rumah yang tampaknya dia punya unek-unek yang sudah lama terpendam dan dia ungkapkan kepada orang yang tepat gitu kira-kira ya, yaitu Habib Ja'far. Sehingga tentu agak bukan aneh ya, agak di luar kebiasaan Rhoma Irama yang sering bertanya kemudian langsung dijawab oleh tamunya yang diundang narasumber. Kali ini narasumbernya yaitu Habib Ja'far dijadikan satu tumpuan untuk bagi Rhoma Irama untuk mengekspresikan ya kegalauannya terhadap persoalan yang selama ini dia pendam ya, dan kerinduan untuk mengutarakan itu melalui YouTube dia sampaikan sekarang lewat Habib Ja'far yang dia pandang memiliki satu keluasan, seorang dai muda yang diterima oleh anak muda dan dipandang memiliki ilmu yang cukup gitu. Dan dititipkan pesan-pesan Rhoma Irama itu tentang tentang bukan metode dakwah tentang etika dakwah begitu kira-kira ya, di antara kelompok-kelompok yang berbeda di Indonesia. Demi menjaga kerukunan antar umat beragama, janganlah umat Islam tiba-tiba mendirikan gereja, mendirikan masjid di komunitas Kristen.
Kristen. Ya. Jangan orang Kristen mendirikan gereja di wilayah Hindu, di wilayah Islam. Nah, oleh karena itu dulu ada peraturan 2 menteri 3 menteri. yang mengatur bagaimana pendirian rumah ibadah. Jadi ada syarat-syaratnya. Pertama, ada berapa orang penganut agama itu? Memenuhi syarat tidak? Dan terus yang kedua, lingkungan menyetujui tidak? Gitu. Nah, kalau arti kita mengacu kepada aturan itu saja sebetulnya. Dan itu maksud saya sebagai contoh. Peraturan 3 menteri itulah ya yang coba ditawar sekarang ya, supaya tidak ada lagi syarat dari izin lingkungan untuk mendirikan rumah ibadah. Itu saya pernah mendengar tuntutan peraturan itu dihapus ya, tuntutan dari pihak non muslim ya, karena rupanya aturan itu bisa mencegah, memberatkan, bukan memberatkan ya sedikit menghalangi lah pendirian rumah ibadah, aturan itu. Contoh, bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan yang drastis antara Sunni Syiah. Jadi saling menjaga wilayah, gitu. Saling menjaga, oh ini wilayah Syiah nih. Kita jangan siarkan Sunni ke sana. Ini buktinya akan timbul kericuhan, keributan seperti itu. Nah, saya rasa wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai satu satu pandangan berdasarkan pengalaman gitu ya, yang saya lihat selama ini dalam beragama, bahwa Islam rahmatan lil alamin itu luar biasa ya. Masya Allah, Islam itu moderat, tidak. 9 hari yang lalu yang nonton cukup banyak ya, 584.000 viewers ya. Dan kali ini tamunya adalah Haji Omairama, yang pemilik podcast adalah Habib Ja'far. Terbantah. Quran yang bicara, Allah sedang bicara bahwa kita harus wala tasubul ladzina yad'una min dunihi fasubullahu adam bighairi ilmin. Tidak boleh menghina agama lain, harus berbuat baik dengan semua bangsa. Ya ayyuhan nasu khalaqna min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Clear. Sebagai rahmatul alamin itu clear. Nah, sekarang bagaimana kita di internal Islam ini? Itu yang tadi saya tanyakan, konsep apa kira-kira untuk tetap mewujudkan ukhuwah Islamiyah ini dengan perbedaan yang drastis. Kira-kira itu yang saya maksud. Iya, mungkin di tingkat mendasar di awal seperti yang diutarakan Bang Haji tadi. Tapi di tingkat selanjutnya menurut saya kita harus memang menerima untuk bisa berbaur tapi tidak tercampur gitu. Bersama meskipun berbeda gitu, Pak. Berbaur tapi tidak tercampur ya, tidak terkontaminasi dalam tanda petik. Ya, bisa hidup bersama ya, tanpa saling tanpa tercampur, ada identitas masing-masing yang terjaga meskipun hidup dalam satu kebersamaan ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup bersama dalam hal-hal yang kita sama, kita bekerja sama, dan dalam hal-hal yang kita beda, kita jalan sendiri-sendiri. Sebagaimana Al-Quran katakan, buat yang berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Buat yang satu agama tapi berbeda pandangan, lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi kita ya sudah, di mana titik kita bisa bersama, mari kita bekerja sama. Di mana titik kita berbeda, mari kita rayakan perbedaan itu dengan ukhuwah, persatuan. Karena ikhtilaf itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu ada. Sebagaimana bahkan kita hidup karena perbedaan ayah dan ibu. Tapi iftiraq tadi yang masalah nanti. Habib Ja'far berusaha mau menjelaskan
perbedaan ikhtilaf, perbedaan pendapat dengan iftiraq ya, kalau nggak salah. Tapi rupanya langsung dipotong oleh Haji Omah Irama ya. Tampaknya dia tema persatuan di benak Haji Omah Irama, persatuan internal umat Islam ini menjadi concern yang besar ya. Karena dia juga berkeliling berceramah ke seluruh Indonesia kan. Itu punya antum bilang tadi, apakah mungkin, misalnya apakah mungkin kita bisa bekerja sama berdampingan dengan baik, sementara orang itu mengkafirkan kita, misalnya ya, mengkafirkan kita, kamu kafir. Iya. Apakah ini kita Nah bisa? itu makanya kalau kita kan berkaca kepada era Nabi Muhammad di Madinah, melalui piagam Madinah, Nabi bisa mengatur itu dengan baik. Ada komunitas Nasrani, ada komunitas Kalau itu Yahudi. clear, Beb. Kalau dengan non Muslim itu clear, Iya. clear. Nah. Ini bayanana nih. Nah iya, Non-Muslim nah ini. juga di antara kita juga kan di zaman Nabi Muhammad juga perbedaan-perbedaan itu terjadi, walaupun dalam konteks yang minor ya, yang kecil. Misalnya yang paling simpel jumlah adzan lah di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu bukan zaman Itu- Nabi, Beb. Di zaman Nabi dan zaman Sayyidina Utsman kan berbeda. Nabi nggak ada azan, perbedaan nggak ada zaman Nabi. Enggak, Yang di- ada di zaman setelah sahabat. Enggak, di zaman Nabi pun. Misalnya Bang Haji, ketika seorang sahabat